Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rivaldi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statement switch case. Masih sama dengan topik pembahasan kita sebelumnya, masih dalam lingkup struktur kontrol atau percabangan. Nah, apa yang nanti kita akan bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah bentuk dari percabangan switch case. Dan berikutnya adalah perbedaan if else dengan switch case. Nanti penggunaannya seperti apa, nanti kita akan pelajari di sini juga. Kemudian kita coba studi kasus berkaitan dengan switch case, dan yang terakhir nanti kita mempelajari bagaimana sih penerapan kode program switch case itu sendiri. Langsung saja kita akan bahas topik kita kali ini. Oke, bentuk percabangan switch case. Jadi percabangan switch case ini merupakan bentuk lain dari if else. Formatnya berbeda, tapi cara kerjanya sama dengan cara mengecek setiap kondisinya. Jadi bisa dikatakan bedanya percabangan ini hanya menggunakan kata kunci switch dan case. Namun cara kerjanya sama, dan kita coba cari tahu apa sih perbedaan penggunaan dari switch case dengan if else tadi. Kita perhatikan pada tabel berikut ini. If else itu menggunakan operator logika, salah satunya seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Sementara untuk switch case itu hanya dinyatakan dengan bilangan bulat, integer, dan ya bertipe karakter. Sementara dalam if else itu digunakan apabila seleksi memiliki lebih dari satu kondisi atau nilai. Misalkan pada penerapannya pengecekan nilai lebih dari 10 atau nilai lebih dari 0 dan nilai kurang dari 10. Jadi if itu memiliki lebih dari satu kondisi, artinya memiliki rentang. Sementara untuk switch case ini digunakan apabila hanya ada satu kondisi dengan nilai yang bervariasi. Artinya di sini hanya memiliki satu jenis saja dan nilainya bervariasi. Bervariasi artinya ini satu jenis namun memiliki perbedaan setiap case-nya. Untuk lebih pahamnya, coba kita perhatikan format penulisan kode berikut ini. Penulisannya bisa berupa angka atau bilangan bulat integer seperti pada gambar sebelah kiri ini. Jadi penulisan switch dulu variabel, kemudian case 1, case 2, case 3, dan default. Sementara contoh penulisan lain bisa berupa karakter, berupa case A, case B, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, case 1 artinya nilai variabel yang akan dibandingkan apabila nilainya sama dengan 1, itu akan dijalankan. Sementara kalau tidak, maka akan mengecek pada case kedua. Jadi penerapannya itu sama dengan if else, akan dicek satu persatu per kondisinya. Namun bedanya di sini adalah untuk switch case ini hanya kondisinya bernilai bilangan bulat atau karakter saja, seperti itu. Kalau iya, maka akan dikerjakan kode yang dalam case 1, sementara kalau tidak, maka akan dicek case 2 apakah nilai dari variabel bernilai 2. Jika iya, maka akan dijalankan pada statement berikutnya. Nah, perlu diperhatikan juga ada kata kunci break dan default. Break ini artinya berhenti. Jadi ini untuk memerintahkan komputer untuk berhenti mengecek case yang lainnya. Jadi artinya ketika case A ini sudah terpenuhi, maka akan menjalankan baris break. Di sini artinya case-case berikutnya, case B atau dan seterusnya, misalkan ada case C, case D, itu tidak akan dibaca. Sementara default artinya jika nilai variabel tidak ada yang sama dengan pilihan case tadi, maka dikerjakan kode yang ada dalam default itu. Artinya default ini mirip juga dengan else itu. Jadi ketika kondisi di setiap case-nya tidak terpenuhi, maka akan menjalankan baris program default. Pilihan default ini bisa juga tidak memiliki break karena dia adalah pilihan terakhir, artinya pengecekan akan berakhir di situ, seperti itu. Jadi untuk switch case ini nilainya sudah tetap, sudah pasti, nilainya bilangan bulat atau karakter. Sementara if tadi bisa bernilai rentang, lebih dari, kurang dari, atau antara rentang nilai ini sampai nilai sekian, seperti itu. Sementara switch case nilainya sudah pasti, seperti itu. Jadi switch case ini mirip dengan if else if atau if bertingkat yang sebelumnya kita pelajari. Kalau kita bandingkan penerapannya pada kode program, itu
mirip. Jadi memiliki bertingkat juga, jadi pengecekannya juga sama, dibaca dari baris teratas hingga baris yang terbawah. Kalau kita bandingkan juga, jika pada penerapannya if ini kondisinya memiliki rentang atau memiliki jarak ya, artinya tidak pasti. Misalkan nilainya 95 bisa masuk pada kondisi yang pertama, nilainya 91 masuk juga kondisi yang pertama. Sementara kalau case di sini hanya terdapat satu kondisi saja. Ketika case yang pertama sudah terpenuhi, maka akan dijalankan. Artinya case di sini tidak memiliki rentang atau nilainya sudah pasti yang bernilai bilangan bulat atau karakter. Seperti itu. Jadi untuk default itu fungsinya mirip dengan else. Artinya ketika tidak ada yang terpenuhi dari kondisi-kondisi sebelumnya, maka akan dijalankan default. Sama halnya dengan else juga, ketika kondisi-kondisi if yang sebelumnya tidak terpenuhi, maka akan dijalankan blok atau baris kode else itu. Dan fungsi break di sini untuk menghentikan pengecekan pada case-case berikutnya. Kalau kita perhatikan pada flowchart berikut ini, setiap cabang akan dijalankan. Jika syarat nilai konstan tak terpenuhi, maka akan dijalankan, dan default dijalankan jika semua cabang di atasnya tidak terpenuhi. Pernyataan break menunjukkan setelah eksekusi pernyataan, maka program akan keluar dari switch. Artinya tidak ada pengecekan pada case-case berikutnya. Jika pernyataan ini tidak ada, maka program akan diteruskan ke cabang-cabang yang lainnya. Atau artinya di sini akan mengecek pada case-case yang lainnya yang sampai kondisinya terpenuhi. Lalu kita coba terapkan switch case ini untuk kita membuat program dalam bahasa pemrograman Java. Oke, coba kita langsung coba. Oke, kita lihat kode program berikut ini. Kita akan menganalisis terlebih dahulu bagaimana jalannya program ini, lalu nanti kita juga akan menganalisis hasil dari atau output dari program ini berdasarkan inputan yang nanti akan kita inputkan. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah program akan menjalankan ini membaca pada baris ke-7 dan ke-8, membuat variabel dan scanner. Artinya di sini variabel akan dideklarasikan. Variabel lampu ini bertipe data string, kemudian akan mendeklarasikan atau membuat variabel scanner ini, fungsi dari scanner ini. Jadi ini ya, scan. Kita bisa merubah scan ini dengan variabel lain, misalkan input. Artinya di sini juga harus diganti dengan input. Fungsi dari input ini adalah mengaktifkan dari X line ini. Kita daftar di scanner saja. Contoh, ini bebas. Nah, setelah dideklarasikan tadi, selanjutnya sistem atau program akan membaca pada baris ke-11 dan 12, yaitu output dari input nama dari. Selanjutnya, program akan membaca pada baris ke-11, yaitu menampilkan kalimat inputkan nama warna, kemudian akan membaca pada baris ke-12, scan next line. Scan next line ini tadi adalah menerima inputan. Next line ini menerima inputan berupa string, yang sebelumnya pernah kita pakai juga adalah next int atau next integer, menerima inputan bertipe data integer atau bilangan bulat. Jadi hasil dari inputan ini akan disimpan pada variabel lampu. Ya, cara bacanya seperti itu. Hasil dari inputan dari fungsi ini akan disimpan ke dalam variabel lampu. Seperti itu. Nah, kemudian program akan membaca pada baris berikutnya, pada baris ke-14. Nah, di sini kan sama variabel lampu, artinya switch ini akan membaca value atau nilai dari variabel lampu itu tadi. Nah, di sini baru dicek kondisinya pada case-case ini. Jikalau inputan tadi pada baris ke-12 ini adalah berwarna kuning misalkan ya, maka lampu ini akan menyimpan nilai dari kuning itu tadi. Nah, kemudian akan dicek pada switch ini. Dicek satu persatu. Yang pertama, di case merah. Apakah merah ini sama dengan nilai dari variabel lampu? Jika tidak,
maka akan mengecek pada case berikutnya. Apakah case kuning ini sama dengan value dari variabel lampu? Jika iya, maka program akan membaca statement di dalamnya, yaitu menampilkan kalimat lampu kuning, harap hati-hati, kemudian di break, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Nah, apabila inputan tidak merah, tidak kuning, tidak hijau, misalkan inputnya adalah warna hitam, user menginputkan hitam, maka kan nilainya dari variabel lampu akan hitam. Akan dicek satu persatu. Apakah merah? Tidak. Apakah nilai variabel lampu adalah kuning? Tidak. Apakah nilai dari variabel lampu adalah hijau? Tidak. Maka secara otomatis adalah akan menjalankan statement pada baris ke-24 ini adalah default ini, maka akan menampilkan statement di dalam, yaitu warna lampu salah. Jadi default ini bisa diartikan sebagai else kalau di if else itu, seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan programnya, kita melihat hasil apakah seperti itu jalannya program. Kita jalankan, inputkan nama warna, kita coba inputkan warna kuning ya, lalu kita jalankan, kita enter, lampu kuning, harap berhati-hati. Seperti dugaan kita tadi, ketika kita menginputkan warna kuning, artinya di sini akan mengecek pada setiap case-case-nya. Dan case kuning ini adalah bernilai true, artinya program akan menjalankan statement di dalam case kuning ini, yaitu lampu kuning, harap berhati-hati. Lalu apa fungsi break ini? Nah, coba kita hilangkan break ini ya dengan komentar. Komentar bisa pakai dengan pagar-pagar seperti ini, atau dengan jadi, nah lalu apa fungsi dari break ini? Kita coba hilangkan break ini dengan komentar saja ya. Kalau dengan komentar kan artinya pada baris ini tidak akan dibaca, pakai slash 2 kali. Sekarang coba kita jalankan, bagaimana hasilnya. Oke, kita inputkan warna kuning lagi, sama. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Lampu kuning, harap berhati-hati. Lampu hijau, silahkan jalan. Nah, dari sini kita sudah dapat melihat hasilnya. Apa fungsi dari break ini? Ketika tadi break ini ada, misalkan break ini ada, aktif, maka sistem akan berhenti. Program akan berhenti membaca pada baris berikutnya, yaitu lampu kuning, harap berhati-hati. Nah, namun apabila break ini tidak diaktifkan atau tidak ada, maka sistem akan membaca pada baris berikutnya juga, yaitu pada baris ke-22, yaitu lampu hijau, silahkan jalan. Coba kita hilangkan break pada lampu hijau juga. Apakah pada baris ke-25 ini juga akan dibaca? Kita coba. Kita inputkan warna kuning. Dan hasilnya adalah benar sekali. Jadi 3 statement ini akan dibaca oleh program karena break di sini tidak jalan. Jadi fungsi dari break ini adalah membaca pada baris berikutnya. Jadi program tidak akan membaca pada baris berikutnya. Itulah fungsi break. Jadi break ini sangat penting dalam penerapan switch case itu sendiri. Nah, lalu bagaimana jika inputannya sama namun hurufnya beda? Ini kan hurufnya kecil semua. Lalu bagaimana kita menginputkan huruf kapital semua? Warna kuning. Warna kuning, lalu hasilnya adalah warna lampu salah. Menjalankan statement default. Kenapa seperti itu? Rupanya switch case ini sifatnya adalah case sensitif, jadi mengecek benar-benar besar kecilnya huruf dari statement yang ada. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan menambahkan case lagi, namun masih dalam satu lingkup. Case ini
huruf kapital. Nah, coba kita jalankan lagi. Kita pakai huruf kapital. Nah, kuning. Kita jalankan. Lampu kuning, harap berhati-hati. Nah, dengan huruf kapital ini tadi, program bisa membaca yang sebelumnya tadi warna kuning tadi tidak bisa kan dengan huruf kapital karena kondisinya tidak terpenuhi. Artinya di sini bisa multiple condition dengan menambahkan case di bawahnya atau yang masih dalam satu lingkup, artinya sebelum break ini kita menambahkan case lagi di bawahnya atau dengan kondisi lain bisa seperti itu. Dia akan bisa membaca kondisi dengan huruf kecil maupun huruf kapital juga seperti itu, dan kondisi ini bisa menggunakan karakter atau bertipe data integer seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira jalannya program dari penerapan switch case itu. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Tadi sudah kita pelajari berkaitan dengan switch case, apa perbedaannya dengan if else, dan bagaimana penerapan kode program switch case itu sendiri. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya pada bagian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.